Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Kepada yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bingu, kepada yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf SMP Negeri 1 Bingu, kepada yang saya hormati selaku Dewan Juri dan Panitia dalam Lomba PHBI Islam 1442 Hijriah, serta teman-temanku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, maka kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berdiri dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dan dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Para hadirin sekalian, dalam kesempatan kali ini izinkanlah saya, Zanita Rizka Aisyah dari kelas 8A nomor absen 32, untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Perjuangan Dakwah Nabi SAW di Kota Taif. Kota Taif, kota yang turut serta dalam perjalanan dakwah Nabi SAW. Kota yang kini dikenal begitu Masya Allah keindahannya yang sangat luar biasa. Perjalanan Nabi SAW dilaksanakan pada awal tahun kenabian beliau, dan merupakan kali pertama Nabi Muhammad SAW berdakwah keluar kota Mekah. Tepatnya 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrah. Perjalanan Nabi SAW ke kota Taif bertujuan untuk mendakwakan ajaran agama Islam kepada kaum Sakif. Kaum Sakif merupakan kaum yang mendiami kota Taif pada masanya. Setelah kepergian sang istri Khadijah radhiyallahu anhu dan sang paman yang paling membela beliau, Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy makin menjadi-jadi, bahkan sampai ingin mencelakai Rasulullah SAW. Setelah berdakwah di kota Mekah bertahun-tahun lamanya, tetapi hanya sedikit yang mau memeluk agama Islam. Rasulullah SAW berpikir untuk mengajarkan dan menyebarkan agama di kota lain. Nah, maka dari itu Rasulullah SAW berharap banyak di kota Taif, dan berharap banyak pula pada Bani Sakif. Beliau berharap Bani Sakif banyak yang mau memeluk agama Islam. Beliau berharap Bani Sakif mau menerima agama Islam. Pada zaman itu, peraturan yang ada begitu ketat. Seorang yang ingin meninggalkan Mekah akan ditahan, bahkan mereka disiksa. Demi untuk menghindarinya, Rasulullah SAW berangkat ke kota Taif pada malam hari secara diam-diam dan berjalan kaki bersama dengan sahabatnya yang bernama Zaid bin Haris. Beliau menempuh jarak 60 km dari kota Mekah selama 3 hari berturut-turut ke kota Taif. Setibanya mereka menemui pemimpin kota Taif yang bernama Abdu Yalil, kemudian Mas'ud dan Habib. Mereka menyampaikan misi untuk mendakwakan agama Islam kepada pemimpin-pemimpin. Mereka menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan dengan penuh kesabaran dan kelembutan supaya mereka tidak tersinggung dengan ajaran baru yang beliau bawa. Tetapi di tengah beliau menjelaskan, Rasulullah SAW sudah mendapatkan perilaku yang tidak mengenakan dari para pemimpin tersebut.
Pemimpin tersebut mengatakan bahwa mereka tak ingin mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW karena mereka tidak ingin memeluk ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW. Teman-teman sekalian, apakah Nabi merasa marah? Jawabannya tentu tidak. Nabi merupakan seorang yang tulus, seorang yang penyayang, dan seorang yang sabar. Nabi Muhammad SAW memilih untuk bersabar daripada berdebat dengan mereka. Rasulullah SAW bersama Zaid bin Harits, sahabatnya, bermukim selama 10 hari di kota Taif. Selama itu Nabi Muhammad SAW berusaha mendekati penduduk-penduduk Taif. Namun respon mereka tetap jauh tidak berbeda dengan pemimpin mereka. Mereka bahkan mengusir Nabi Muhammad SAW karena mereka tidak ingin memeluk ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika hendak meninggalkan kota Taif, penduduk-penduduk Taif melempari Nabi Muhammad SAW beserta Zaid bin Haris dengan batu-batuan. Sontak langsung membuat Zaid bin Haris yang berbadan kekar, berbadan yang besar, untuk melindungi dan membuat benteng bagi Rasulullah SAW. Namun apa daya, keduanya tetap terluka parah. Keduanya kemudian berlari sampai di penghujung tembok perbatasan. Singgah di salah satu pohon kurma yang merupakan milik seorang majikan bernama Utbah dan Syaibah. Disitulah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majikannya yang merasa iba kepada Rasulullah dan Zaid bin Haris kemudian menyuruh budak bernama Adas untuk membawakan mereka sebuah makanan. Ketika hendak makan, Rasulullah SAW mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Adas bertanya dan berkata, "Sepertinya Anda bukan orang asli sini. Saya tidak pernah mendengar kalimat itu sebelumnya di sini." Rasulullah SAW pun bertanya, "Dari manakah asalmu dan apakah agamamu?" Adas kembali menjawab, "Saya berasal dari negeri Ninawa dan saya merupakan seorang Nasrani." Rasulullah SAW berkata dengan lembut dan penuh kesabaran, "Saya pernah mendengar tentang negeri itu. Di sana terdapat orang soleh yang bernama Yunus bin Matta." Adas kaget dengan ucapan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Adas pun bertanya, "Apa yang engkau ketahui tentang Yunus bin Matta, wahai Muhammad?" Rasulullah menjawab, "Beliau adalah saudaraku. Dia adalah Nabi, begitu juga denganku." Adas kemudian menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Rasulullah SAW. Adas mencium kedua tangan Rasulullah SAW dan memeluknya. Dari kejauhan, majikannya melihat perilaku Adas kepada orang asing. Ketika Adas kembali, majikannya memarahi Adas, tapi Adas membantahnya. Adas mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan hal yang bahkan tidak diketahui oleh manusia kecuali para nabi. Kemudian Adas berbalik menemui Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa dirinya masuk Islam. Ketika di perjalanan pulang menuju kota Mekah, malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung datang menemui Rasulullah dan Zaid bin Haris. Malaikat Jibril mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat penjaga gunung supaya dapat menjalankan perintahmu sesuai kehendak beliau. Rasulullah mengatakan, "Tidak, aku tidak menginginkan. Aku hanya berharap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keturunan dari Bani Sakif, mereka yang beriman dan tidak menyekutukannya dengan cara apapun."
entah itu muda atau tua, entah itu perempuan atau laki-laki, dan entah itu besar atau kecil. Sebelum tiba di Mekah, Rasulullah SAW mengirimkan Zaid bin Haris kepada Muqaim bin Adi untuk meminta perlindungan, dan atas jasanya inilah Rasulullah dalam perang Badar bersabda, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup dan memintaku untuk berbicara tentang korban yang mati ini, maka tentu saja aku akan menyerahkan kepada beliau. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, sekian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.